Kalau kita bicara mengenai laporan arus kas pemerintahan, biasanya kita harus mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan, bukan standar akuntansi keuangan gitu. Jadi saya akan bicara based on SAP bukan SAK gitu. Nah, dalam SAP ini sendiri itu sudah dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan nomor kalau untuk laporan arus kas nomor 03 itu juga sudah disebutkan juga dalam peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 itu dilakukannya pelaporan atas arus kas itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi gitu. Serta juga nanti juga akan memberikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Nah, informasi ini disajikan tentunya untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan gitu. Nah, laporan arus kas ini disajikan oleh entitas pelaporan itu terdiri dari uh, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara ataupun lembaga yang ada di lingkungan pemerintahan pusat dan uh, untuk satuan dari organisasi di lingkungan pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah ataupun organisasi-organisasi lainnya gitu. Nah, jika kita meruntut ke perundang-undangan ya, itu satuan organisasi yang dimaksud itu wajib untuk menyajikan laporan keuangan gitu. Nah, bagaimana penyajian laporan arus kas ini? Gitu. Laporan arus kas ini sajikan dengan mengklasifikasikan sesuai dengan aktivitas, yaitu aktivitas dari aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris gitu untuk memberikan informasi-informasi yang memungkinkan nanti para pengguna informasi tersebut dapat menilai bagaimana pengaruh dari aktivitas tersebut gitu. Tentunya terhadap aktivitas keseluruhan dari posisi kas dan setara kas di pemerintahan. Nah, untuk aktivitas operasi itu udah disebutkan oleh ini tadi ya, oleh penyanyi juga tadi, aktivitas operasi dan aktivitas investasi atau aktivitas dari apalagi lagi pendanaan ya sudah disebutkan oleh penyaji. Terus ada aktivitas transitoris yang sudah saya sebutkan tadi. Aktivitas transitoris ini merupakan aktivitas dari penerimaan dan pengeluaran kas yang itu tidak termasuk dalam aktivitas operasi, tidak termasuk dalam aktivitas investasi, dan tidak termasuk dalam aktivitas pendanaan gitu. Nah, aktivitas dari arus kas di aktivitas transitoris ini itu memberikan gambaran untuk kita bagaimana penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan nantinya, tidak mempengaruhi pendapatan, tidak mempengaruhi beban dan pendanaan yang ada di pemerintahan. Nah, itu dari kegiatan dari aktivitas transitoris ini gitu. Itu memberikan gambaran kita mengenai pengeluaran kas bruto yang tentunya tidak mempengaruhi bagaimana pendapatan, bagaimana beban, dan bagaimana pendanaan yang ada di pemerintahan. Jadi transaksi yang dimaksud dalam aktivitas transitoris ini antara lain itu perhitungan pihak ketiga atau istilah dengan PFK ya, perhitungan pihak ketiga itu menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar ataupun yang diterima secara tunai oleh pihak ketiga. Misalkan potongan-potongan untuk taspen ataupun potongan terhadap asuransi kesehatan gitu, potongan contohnya BPJS lah gitu. Nah, itu aktivitas transitoris ini. Terus yang kedua itu penerimaan transitoris.
yaitu contohnya kiriman mata uang, kiriman uang masuk, kiriman penerimaan kembali yang persediaan dari bendahara pengeluaran nantinya. Nah, kiriman uang ini masuk dalam aktivitas transitoris. Terus pengeluaran transitoris, penerimaan transitoris, pengeluaran transitoris gitu. Pengeluaran ini tentu kiriman uang atau pemberian uang terhadap persediaan dari bendahara pengeluaran gitu. Terus ada kiriman uang. Kiriman uang ini menggambarkan mutasi dari kas antar rekening kas umum negara ataupun kas umum daerah. Nah, pelaporan arus kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris ini itu dilaporkan secara terpisah oleh entitas pelaporan, kecuali aktivitas operasi itu disajikan dalam dua cara. Nah, pertanyaannya ini, dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, ini memang terkait dengan aktivitas operasi, kalau bicara mengenai metode langsung dan tidak langsung, kan ya. Nah, yang ingin saya tambahkan itu metode langsung ini mengungkapkan itu pengelompokan utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto di pemerintahan gitu ya. Sementara untuk metode tidak langsung itu surplus dan defisit dalam pemerintahan itu disesuaikan dengan transaksi-transaksi dari operasional non kas gitu. Misalkan penangguhan dari dan pengakuan dari penerimaan kas ataupun pembayaran yang lalu ataupun yang akan datang. Terus serta unsur-unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Nah, pertanyaannya timbul gini, yang seperti saya tanyakan tadi, gitu. Dari kedua metode tersebut, langsung ataupun tidak langsung, metode mana yang baik gitu. Nah, metode apa yang sebaiknya digunakan gitu dalam entitas pelaporan dari metode langsung dan metode tidak langsung. Ini bisa ada yang jawab langsung, ada yang jawab tidak langsung tadi kan, yang tidak langsung ada, yang jawab langsung juga ada. Nah, ini ini aja lah, tolong saudara cari aja ya apa jawabannya. Mana sih yang sebaiknya dilakukan oleh entitas pelaporan gitu ya, pemerintahan ya, langsung, metode langsung, atau metode tidak langsung. Nah, ini terkait dengan aktivitas operasional gitu, operasi gitu ya. Tentunya itu harus dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang gitu. Tentunya itu juga harus lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan gitu. Tentu bagaimana metode yang dipakai itu mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto gitu. Dan itu dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansinya. Gitu. Nah, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi itu dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih, itu biasanya dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaannya gitu, atau apa ya bahasanya, penerima manfaat gitu. Jadi pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran kas ini itu untuk kepentingan penerima manfaat arus kas tersebut. Dan tentu itu harus lebih mencerminkan apa ya, aktivitas publik di pihak pemerintahan gitu. Misalkan contohnya apa ya, penerimaan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaan manfaat ini, contohnya hasil kerjasama operasional. Terus yang kedua, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi ini, yang kedua yaitu penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya itu cepat gitu. Terus transaksi-transaksi yang volume transaksinya banyak dan jangka waktunya singkat. Gitu. Jadi penerimaan dan pengeluaran kas, yang pertama itu untuk kepentingan penerimaan manfaat, yang kedua yaitu untuk penerimaan dan pengeluaran kas
untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, yang volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat. Itu dia arus kas yang timbul dari aktivitas operasi gitu, yang dapat dilaporkan atas arus kas bersih di sebuah entitas pelaporan. Itu gitu ya teman saya ya. Jadi saya ingin tahu juga nih bagaimana pendapat saudara-saudara mengenai ini, metode langsung dan tidak langsung ini. Sebenarnya digunakan apa sih gitu. Terus seandainya menurut saudara ini baik digunakan metode langsung, kenapa gitu? Dan alasannya tentu jangan ya, alasannya jangan yang lebih apa ya? Pokoknya alasannya yang lebih inilah, yang lebih dapat dicerna ya, bukan baca buku ya. Apa sih pakai metode langsung atau tidak langsung? Gitu. Tadi si siapa sih Oktari ini? Siapa yang ngomong tadi ya? Baiknya memakai metode tidak langsung ya. Nah, itu kan ada juga alasannya kenapa memakai metode tidak langsung. Nah, silakan dijawab nanti. Terus jika ada yang apa ya, jika ada dapat rasanya wah ini kalau di pemerintahan lebih baik pakai metode langsung Pak. Oh, ya nggak apa juga. Silakan apa jawabannya, apa alasannya saudara bilang ini ya lebih baik sebaiknya memakai metode langsung gitu.